Oke, perkenalkan nama saya Nova Arkan, saya dari kelas L4906 dengan NIM 1010225000029. Kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya mengerjakan soal fisika 2 ini. Oke, langsung saja di soal pertama, yaitu pertanyaannya: 4 buah muatan titik terletak pada keempat sudut bujur hangkar dengan panjang sisi R seperti gambar di samping. Gunakan nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kubik Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini bisa dilihat, ini gambarnya, yaitu titik A, B, C, D membentuk persegi dengan P di sampingnya. Oke, langsung aja soal pertama, yaitu besar dan arah medan listrik di titik P. Nah, di sini saya sudah menyiapkan muatan yang akan saya gunakan, yaitu titik QA berisi 1 mikrokolom, titik QB berisi 2 mikrokolom, QC negatif 3 mikrokolom, dan D 4 mikrokolom. Dan dengan jarak yaitu 2 cm atau 0,02 meter, dan K-nya sudah ditentukan tadi, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Oke, soal nomor 1, yaitu tentukan besar dan arah medan listrik di titik P. Sebelum itu kita harus mencari jarak dulu dari masing-masing titik A, B, C, D ke titik P. Kita lihat di sini titik B ke titik P yaitu R, bisa kita lihat di sini B ke P jaraknya R, dan A ke P jaraknya 2R. Nah, saya sudah tulis di sini. Dan untuk C dan D itu berbeda karena mereka berdiagonal ke samping. Jadi mereka harus dimasukkan ke rumus ini, yaitu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, di sini C-nya yaitu R,0, P-nya 2R, R. Jadi kita masukkan aja di sini 2 dikurangi R kuadrat ditambah R kurangi 0 kuadrat. CP-nya jadi akar R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Jadi CP-nya yaitu R akar 2, dan D-nya itu titiknya itu 0,0 dan P 2R, R. Jadi di sini DP yaitu kita masukkan aja ke sini, akar 2R dikurangi 0 kuadrat ditambah R kurangi 0 kuadrat, dan dikerjakan lagi jadi akar 4R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 5R kuadrat, dan hasilnya adalah R akar 5. Oke, langsung kita cari di medan dari muatannya. Pertama-tama kita cari medan dari titik QI dengan muatan 1 mikrokolom. Di sini ini ada rumusnya, yaitu K dikali muatannya dibagi R. Itu adalah rumus untuk mencari medan. Nah, masukkan saja K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dan muatannya kita masukkan 1 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa ini dikali 10 pangkat negatif 6? Karena ini itu muatannya ini satuannya itu mikrokolom. Jadi mikrokolom itu pokoknya 0,0-nya ada 6, jadi dikali 10 kali negatif 6. Dan ini diper 0,02, ini jaraknya kita masukin 0,02 kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat 7, dan ini arahnya ke kanan. Kenapa arahnya ke kanan? Karena muatannya positif. Positif itu arahnya akan ke kanan. Dan kita hitung yang B. Yang B kita masukin aja tadi. Nah, bedanya yang B itu muatannya berisi 2.
Jadi kita masukin di sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 6 per 2 0,02 kuadrat. Jadi, dan ini adalah hasil dari yang B 4,5 kali 10 pangkat 7. Dan B itu karena dia positif jadi dia ke arah kanan. Nah, yang C ini kita lihat ini negatif 3 mikrokolom. Ini 9 kali masukin aja karena negatif 3 jadi di sini 3 dan dibagi jaraknya itu ya tadi 0,02 kuadrat sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 7. Nah, ini nih karena ini muatannya negatif maka arah medan muatannya yaitu ke kiri. Dan untuk yang D, oh ini typo ya, ini harusnya D sama dengan masukin aja muatannya ini 4 mikrokolom ke sini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 loh pangkat negatif 6 per ini jaraknya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 7 dan totalnya itu ditambahin aja tadi semua ditambahin jadi hasilnya 6,5 kali 10 pangkat 7 arahnya ke kanan kenapa karena dari total ini hasil-hasilnya ini tadi ya, per titik tadi itu yang paling banyak itu yang ini 5,6 itu A dan dia arahnya ke kanan jadi hasil totalnya mengikuti arah ke kanan atau dominan ke kanan. Nah, lanjut ke B. Soal B adalah tentukan besar dan arah gaya kolom di C. Ini adalah C, jadi kita harus cari jarak antara titik A, B, C, A, B, D ke C. Ya. Oke, pertama kita cari gaya dari B ke C, yaitu jaraknya adalah R. Jadi kita masukin aja di sini. Ini jaraknya tetap sama. Ini tuh K-nya. Terus ini titik B, ini titik C. Dan hasilnya adalah 2,7 Newton. Nah, gaya dari D ke C kita masukin aja karena jarak D ke C itu kita lihat di sini D ke C itu juga R jadi pembaginya nanti di sini juga R ya itu 0,02 kuadrat. Di sini kita masukin aja yang D itu kan 4 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 ini itu yang C. Ini dikali 9 kali 10 pangkat 9. Dan yang terakhir itu gaya dari A ke C. Nah, ini beda nih. Kenapa beda? Karena jaraknya berbeda A ke C. Karena A ke C itu dia berdiagonal, miring gini. Jadi bukan R lagi. Tapi jaraknya adalah akar 2R. Jadi atau sama dengan kalau diangkain R-nya di convert jadi akar 2 dikali 0,02. Nah, dan ini rumusnya masukin aja jarak A yaitu 2 kali 10 pangkat min 6 dikali jarak C 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,02. Ini jaraknya masukin aja 0,02 kali akar 2 pangkat 2. Kalau disederhanain lagi yaitu jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 12 per 2 dikali 0,02 pangkat 2 sama dengan 1,35 Newton. Nah, karena ini sudutnya 45 derajat, jadi arahnya itu kita bagi, jadi bisa 2 gitu. Jadi 0,95. Nah, di sini kalau di total sumbu X yaitu yang tadi 5,4 ditambah ini kan udah dibagi jadi 2 nih. Jadi 0,95 sama dengan 6,35 ke kiri dan sumbu Y-nya 2,7. 2,7 itu dari ini nih yang jarak B ke C kan itu naik tuh ke atas. Nah, kalau kita lihat gambarnya B ke C itu kan ini kan naik kan. Jadi
Nah, ini 2,7 ditambah 0,95 sama dengan 3,65 Newton ke atas. Jadi totalnya ini aja dimasuk, hasilnya ini, hasilnya sumbu X dan hasilnya sumbu Y itu kita akarin dan pangkatin, dan hasilnya kurang lebih itu 7,3 Newton. Arahnya yaitu ke kiri dan ke atas, berarti ke kiri atas, serong kiri, kiri serong atas. Oke, kita lanjut ke bagian C. Nah, di sini soal yang bagian C adalah tentukan besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan satu mikrokolom dari jarak d tak berhingga ke titik P. Langsung saja ke jawabannya. Kita lihat di sini untuk menghitung usaha, yaitu kita harus menghitung potensialnya dulu. Dari titik A yaitu adalah ini rumusnya, ini nih, K dikali ini dari titik apa namanya, muatannya, terus dikali 0,04. Nah, di sini kita masukkan saja 9 kali 10 pangkat min 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 per 0,04, dan hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 5. Dan untuk yang di titik B yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 9 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,02 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 5. Oh ya, ini kenapa bawahnya beda-beda? Ini adalah karena ini jaraknya. Tadi kan bisa kita lihat tuh, jarak A ke P itu adalah 2R, jadi 0,04, jarak B itu cuma R, dan seterusnya. Nah, untuk dari titik C yaitu 9 kali 10 pangkat negatif 9 dikali negatif 3 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,028, dan hasilnya adalah negatif 9,64 kali 10 pangkat 5. Dan untuk titik yang D yaitu 9 kali 10 negatif 9 dikali 4 kali 10 negatif 6 per 0,045 sama dengan 9,0 dikali 10 pangkat 5. Jadi V totalnya adalah ini ditambahin semua nih, 2,25 ditambah 9 dikurangi 9,64 ditambah 8 dikali 10 pangkat 5, dan V totalnya adalah kurang lebih 9,61 kali 10 pangkat 5. Nah, selanjutnya adalah kita harus menghitung usahanya. Jadi di sini rumus dari usaha adalah W sama dengan Q kali V. Nah, bisa kita lihat di sini tadi Q-nya itu adalah 1 mikrokolom di soalnya tadi nih. Ini 1 mikrokolom. Jadi tinggal dikali aja, 1 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 9 kali 61,61 kali 10 pangkat 5, dan hasilnya kurang lebih 0,96. Nah, oke, kita lanjut di soal yang D. Ya, kita baca sebelumnya. Soal D adalah tentukan energi potensial yang dimiliki muatan Q sama dengan 1 mikrokolom setelah berhasil diletakkan di titik P. Langsung saja kita jawab. Ini kita menggunakan data yang kita dapat di soal nomor C tadi, yaitu VP kurang lebihnya 9,61 kali 10 pangkat 5 volt, dan nilainya kurang lebih 0,96 J. Rumus dari potensial adalah Q kali V. Jadi potensial sama dengan 1 kali 10 negatif 6 dikali 9,61 kali 10 pangkat 5, dan hasilnya kurang lebih adalah 0,96 J. Oke, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa hasilnya usaha dan potensial itu sama, hasilnya 1C dan 1D itu sama, karena setiap usaha yang diberikan itu mempengaruhi merubah energi potensialnya. Jadi kenapa itu sama, karena ya itu tadi alasannya. Oke, lanjut nomor 2.
Nomor 2 adalah kulit bola dengan jari-jari 3M yang berpusat di titik asal 0,0, memiliki muatan seragam dengan identitas permukaan sama dengan 3 Nc per meter kuadrat. Suatu muatan titik Q sama dengan 250 Nc terletak pada subu Y di Y sama dengan 2 meter. Nah, soal nomor A yaitu tentukan besar dan arah medan listrik pada subu X di X sama dengan 2N. Ini adalah ilustrasi soal untuk nomor 2, dilihat dulu. Oke, langsung saja ke jawabannya. Nomor 2A yaitu medan listrik di X sama dengan 2. Nah, pertama-tama itu kita harus cari apakah X yang sama dengan 2 ini itu di dalam bola atau enggak. Nah, dan ternyata jawabannya adalah di dalam bola. Jadi kita nggak usah lihat medan jadi medan di dalam bola itu sama dengan 0. Nah, jadi jaraknya itu adalah kita harus hitung jarak dari 0,2 ke 2,0, yaitu jarak sama dengan akar 2 negatif 0 kuadrat ditambah 0 negatif 2 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8. Jadi kita hanya hitung satu medan saja di sini, yaitu sama dengan kita masukkan nih 2,5 itu dari mana. Nah, dari sini nih suatu muatan titiknya kan 250. Nah, kita masukin aja ke rumusnya 9 kali 10 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 8, dan hasilnya kurang lebih adalah 281 Newton per kolom. Dan arah medannya yaitu karena ini muatannya positif nih, ini positif, jadi arah medannya menjauhi muatan, yaitu ke arah kanan bawah. Jadi jawaban nomor 2A yaitu 281 Newton per kolom, arahnya itu ke kanan bawah. Oke, lanjut ke arah 2B. 2B itu adalah tentukan besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 4M. Nah, bisa kita lihat nih, ini titik 4M ini di luar bola. Jadi kita harus mencari dulu medan dari bola, yaitu E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3,39 dikali 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 per 4 kuadrat. Dan ini hasilnya ini adalah kurang lebih 190,7 Newton per kolom, dan arahnya menjauhi dari pusat itu, yaitu ke kanan karena positif. Dan kita harus cari medan dari muatan titik, yaitu jaraknya ini nih, akar 4 kurangi 0 pangkat 2 ditambah 0 kurangi 2 pangkat 2 sama dengan akar 16 tambah 4 sama dengan akar 20. Nah, setelah itu kita harus hitung medannya. Medannya ini kita masukkan saja angkanya tadi ke rumus 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 7 per 20. 20 ini dapat dari mana ya? Dari ini nih, medan dari jaraknya 20 kan. Jadi dan arahnya yaitu ke kanan bawah. Dan bisa kita dapat di sini totalnya kurang lebih 303 Newton per kolom, dan hasil akhirnya medannya adalah kurang lebih 303 Newton per kolom dan arahnya ke kanan bawah. Nah, sudah.
Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.